Pak Jokowi ya memang presiden posisinya ya. Ya. Tapi sebagai pribadi kita sudah tahu kemana Pak Jokowi berada. Pak Ya. Jokowi selama ini mendukung Pak Prabowo luar biasa. Ya. Bersinergi, teman-teman bisa lihat semua bagaimana Ya. proses transisi Pak Jokowi Pak Prabowo ini luar biasa, belum pernah terjadi. Ya. Halo semuanya. Halo. Saiful tahu yang ada di samping saya siapa? Pendapat saya COVID itu real ya, tidak mungkin Real settingan. ya Kamu belum selesai loh. bicaranya damai, tapi sebenarnya dia nggak ingin damai supaya terjadi Kalau damai mah perang. 100.000 Pak. Bagaimana? Kalau damai mah 100.000 Pak. Damai 1.000. Sorry bang. Bang. Salaman dulu. Salaman dulu. Terima kasih. Kopi udah sembuh. Aku tuh belum sembuh, gua salam-salaman. Dan ini pertanyaan selanjutnya bang, untuk abang sebagai salah satu anggota dari Gerindra sendiri. Menurut abang, apa yang akan abang prediksikan saat nanti Pak Prabowo menjadi presiden, kepemimpinannya akan seperti apa bang? Apakah akan menjawab harapan 50 sekian persen orang yang memilih? Karena kita lihat kan terlepas dari transisi yang sangat smooth ya, dan itu bisa dilihat dan bisa jadi percontohan dunia tentunya, tapi kan masih banyak orang yang skeptis gitu. Malah banyak yang mengatakan bahwa ini mah Pak Prabowo mah nanti juga dikontrol Pak Jokowi. Kita tahulah narasi-narasi seperti itu gitu. Kalau tanggapan abang nih bagaimana nih sama narasi-narasi seperti itu? Yang pertama, pemimpin itu kan kita harus lihat bibit bobot bebetnya. Yes. Kalau kita sedikit membedah ya, Pak, siapa sih sebenarnya Pak Prabowo itu? Ya bibit bobotnya luar biasa. Ya. Ya latar belakang orang tuanya Pak Ya. Sutistro sebagai pegawai ekonomi, orang yang sukses ya kan. Ya. Istilahnya tuh udah gizinya tuh udah luar biasa lah Ya. ya kan. Kemudian sekolah di luar negeri lama, Pendidikannya tentu, juga ya. pendidikannya juga. Berarti kan dengan lingkungan yang baik, dengan Ya. kota yang maju. Kalau kita hadir sejak kecil di lingkungan yang maju, berarti kan itu membentuk satu kepribadian yang luar biasa. Ya. Tentu soal disiplinnya, Ya. soal lingkungan, Ya. soal kebersihan, soal kesantunan, soal attitude luar biasa nih kalau kita nih tinggal di satu negara maju sejak kecil membawa berkah ya kan. Ya. Nah, itulah luar biasa. Tapi Pak Prabowo itu kecintaan pada negerinya tuh luar biasa. Dia berapa kali menyampaikan ketika di negara-negara dia tinggal itu negara maju itu dia dicemoohkan gitu. Indonesia dicemoohkan. Orang Indonesia apa sih gitu loh. Ya. Justru itu memotivasi beliau untuk menunjukkan pada dunia, pada orang-orang negara tersebut yang mencemoohkan, meremehkan, menjelekkan Indonesia. Pak Prabowo menerima tantangan itu untuk buktikan, nanti nih gua akan buktikan kira-kira gitu Indonesia akan menjadi maju dan ngalahin negara lu, kira-kira begitu. Ini semangatnya luar biasa dan betul dia buktikan hari ini. Iya. Gitu bahwa Indonesia akan menjadi negara yang maju, negara yang besar, yang sukses dan sebagainya. Iya. Gitu. Itu memotivasi. Jadi dia di lingkungan luar itu membawa satu kecerdasan, pengetahuan, kepribadian dan karakter yang kuat. Iya. Nah, ini penting, karakternya kuat. Bibit bobotnya luar biasa. Kemudian ada sifat lagi, si orangnya baik, orangnya ramah, orangnya bijaksana, gitu. Dan akomodatif lagi. Gitu. Jadi lengkap nih, udah Paket lengkap ya. Udah latar belakang pribadinya luar biasa, pengalaman jam terbang, kemudian di TNI lagi. Iya. Dia pilih TNI, ya mohon maaf ya. Ya orang zaman-zaman itu kan kalau udah tinggal enak di luar negeri menjadi tentara kan urusannya mati, Bos. Betul. Ya kan zaman Betul. itu kan bukan zaman sekarang. Kalau zaman Betul. sekarang jadi tentara mah ya enak ya. Jadi Ya. polisi enak. Kalau Ya. zaman dulu kan urusannya bisa mati, berjuang. Betul. Medan tempur. Betul. Seperti Pak Prabowo bertempur di Timur kan berbeda nih. Ya. Nah, itulah maksud saya, karakter, situasi, pengalaman ini luar biasa, membekas. Orangnya menjadi pemimpin sejati, pemimpin yang berani, pantang menyerah, bangun terus, bangkit terus, ya kan. Kemudian juga menjadi pemimpin yang negarawan. Atas dasar cikal bakal, bibit bobot, pengalaman,
karakter membentuk, menjadi pribadi, menjadi pengusaha, menjadi tentara, menjadi pengusaha, menjadi politisi. Luar biasa. Jadi lengkap nih pengalamannya. Atas dasar itu kami dan saya pribadi juga meyakini insya Allah di bawah kepemimpinan Indonesia menjadi negara yang maju, menjadi negara besar, menjadi negara yang membanggakan. Lihat aja sekarang nih, dia keliling dunia mendapat respon yang luar biasa ya. Pak Prabowo meyakini bahwa negara-negara di dunia dalam situasi yang seperti ini nih kan kecenderungannya kalau kita lihat peta geopolitik saat ini kan bahaya nih di dunia ini udah mulai perang ya kan, perang sekian tahun Ukraina, Ukraina Rusia, Palestina ya kan, Israel nanti juga rawan nih Tiongkok Amerika, Tiongkok dengan Taiwan, Korsel, Korut dan sebagainya, ini macam-macam, nggak boleh agak penteng ini. Libanon segala macam, Iran, potensi perang. Prabowo menyadari itu sebagai TNI, sebagai orang yang cerdas, maka dia sudah mulai membangun komunikasi dengan semua negara di dunia. Gitu. Dia ingin mempersatukan negara di dunia ini. Ayo dong kita damai. Ayo kita rukun, kita bangun bangsa ini. Karena berbahaya. Kita menghadapi perubahan iklim aja bukan pekerjaan yang gampang. Kenapa jadi perang kan begitu? Ekonomi juga nggak gampang dibangun. Ekonomi di dunia ini kan sekarang negara yang global ini kan saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Jadi kuncinya semua negara ini harus damai, harus rukun, harus bersinergi positif. Itulah misi Pak Prabowo sebagai presiden. Itu beliau tuh tidak hanya mikirin republik ini, tidak mikirin bangsa, tapi mikirin dunia. Karena kita sebagai bangsa di dunia ini tidak bisa berdiri sendiri. Butuh dukungan, butuh bersinergi, butuh saling melengkapi, saling bantu dengan negara luar, dengan negara dunia. Itulah kepemimpinan beliau yang luar biasa. Maka sejak sekarang sudah berapa tahun ini beliau keliling dunia, bertemu, diundang, mengundang, bersilaturahmi, udah bicaranya sudah persatuan kesatuan bangsa-bangsa di dunia, membangun sinergi ekonomi, politik, bahkan lingkungan juga semua. Gitu. Nah, jadi kami dan yakinlah beliau akan memimpin Indonesia menjadi negara yang luar biasa, maju dan membanggakan. Baik, kalau gitu nanti kalau udah jadi presiden, kira-kira siapa ketua umum Gerindra, Bang? Jadi beliau ini kan udah hampir 15 tahun ya, jadi pemimpin di Gerindra. Sebelumnya Pak Soehardi almarhum, kemudian kita minta Pak Prabowo memimpin langsung. Akhirnya beliau bersetuju menjadi ketua Dewan Pembina dan ketua umum partai. Akhirnya kemarin kami ada Rapimnas, kami sudah sampaikan ke beliau semua pengurus dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, disuruhnya minta agar ke depan tahun depan nanti memang ada kongres lagi, kami minta Pak Prabowo tetap menjadi ketua umum. Nah, kita sampaikan bercandanya begini, Pak, kemarin udah sekian tahun dipimpin oleh calon presiden, kan calon terus dia beliau nih kan 3 kali ya kan. Sekarang sekali-sekali dong kita pengen dipimpin oleh presiden beneran. Gitu. Alhamdulillah. Mimpinya ini tercapai, ini kader Gerindra Indonesia tercapai, berjuang sekian tahun, akhir tercapai, masa ditinggalin Pak? Jangan ditinggalin dong. Kita ingin dekat dengan Bapak, tetap bisa ketemu, berinteraksi, kan begitu. Presiden kan sibuk, tapi sebagai ketua umum dengan kader kan mau nggak mau ketemu, berinteraksi, bisa ngadep, kira-kira begitu loh. Teman-teman dari Aceh sampai Papua bisa ngadep ya kan, ketemu ketua umum yang kebetulan juga presiden. Gitu. Kira-kira itulah. Tentu kami ingin Pak Prabowo tetap menjadi ketua umum dan insya Allah tetap menjadi ketua umum ke depan. Baik. Kalau gitu terima kasih, kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Abang. Bang, kita kali ini ada segmen menarik karena kita akan ini ada pertanyaan yang mungkin Abang akan mendapat tantangan. Abang kan suka menjawab tantangan kan. Kita tuh senang sekali untuk memberikan politisi yang memang sudah pusing dengan desk jobnya. Biasanya kita bikin lebih pusing lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak bangsa yang unik berikut ini. Kebetulan beliau ini adalah penggiat organisasi Akatsuki tepatnya, dan beliau akan hadir di sini untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, atau bukan hanya pertanyaan, memberikan statement-statement yang menantang untuk narasumber kita. Ini dia Bapak bangsa kita, Saiful Akatsuki. Silakan Saiful. Halo semuanya. Halo. Saiful tahu yang ada di samping saya siapa? Baik, kalau begitu. Kurang paham. Kurang paham. Setidaknya jujur, Bang.
Setidaknya jujur. Kejujuran kan sekarang susah ya. Iya. Baik, kalau begitu silakan Saipul. Saipul, apa yang ingin disampaikan kepada narasumber kita kali ini? Seputar COVID ya. Ya, katanya Saipul percaya COVID adalah konspirasi. Iya, Apakah- percaya emang itu konspirasi karena saya percayanya COVID itu hanyalah ada di pesawat. Kenapa ada di pesawat, Saipul? Kan setiap pesawat itu ada ruang COVID-nya juga. Oh, iya. Oh, itu kokpit. Mohon maaf. Itu kokpit, mohon maaf. Kamu udah di brief belum? Itu kokpit, nggak yang benar. Kamu percaya COVID itu adalah konspirasi? Ya, karena gini, ketika terjadi pandemi, ya kan, itu sebenarnya yang terjadi adalah bisnis jual beli vaksin dan jual beli obat. Oh, Itu makanya saya bilang itu konspirasi. Oke bang, menurut abang gimana? COVID itu real atau konspirasi bang? Iya, pendapat saya COVID itu real ya. Tidak mungkin orang. Ya, Kamu ini belum selesai loh. Abang belum selesai ngomong. Mohon maaf, Abang. iya Silakan, boleh Bang. sebagian orang kecil, sebagian orang kecil ya Ya. punya pendapat itu konspirasi, memang ada yang menyuarakan seperti itu. Saya kira itu silakan. Ini kan kita negara yang demokrasi. Silakan kita berdebat, berdiskusi, saling mengelaborasi dan sebagainya tentang pendapat-pendapat kita. Baik. Orang berpikir itu konspirasi karena ini bisnis kesehatan, Ya. supaya jual vaksin, supaya laku. Tapi apa iya Supaya juga mengorbankan- membernya banyak. Member apa mohon maaf? Kan kalau jual bisnis kesehatan kan pasti ngajak member juga. Nge-gym kali Anda. Silakan Bang. Jadi Berarti kan itu pendapat itu nggak ada masalah. Nggak ada Tapi masalah, saya Bang, ya. pribadi meyakini bahwa COVID itu, penyakit itu, virus itu memang ada. Kan ada penelitian ilmiahnya bisa dibuktikan. Iya, iya. Bukan main-main. Sama begini loh, sama pendapat perang itu diciptakan gitu oleh Amerika gitu. Iya. Itu kan pendapat umum. Konten kreator kan juga nyiptain perang, Pak. Iya, makanya ini kita nggak mau dijawab. kita dijawab. ini kan pendapat. Iya. Kenapa Amerika ingin perang terus? Ya. Ya orang bilang yang mau jualan senjata, ya itu rasional. Rasional. Karena dia memang pendapatan devisanya Salah satunya. salah satu bahkan yang tertinggi itu justru Dari bukan jual dari senjata, minyak, ya? dari jual senjata. Yes, gitu. betul. Makanya Amerika itu bicaranya damai, tapi sebenarnya dia nggak ingin damai supaya terjadi Kalau damai mah perang. 100.000, Pak. Bagaimana? Kalau damai mah 100.000, Pak. Damai 100.000. Baik. Jadi Amerika maunya begitu, itu rasional gitu. Iya, Jualan senjata kan begitu. Tapi kalau COVID ya berbeda lah. Masa di awal sudah dirancang demikian. Ya. Sekalipun ada berpendapat tadi betul ingin Ya. jualan vaksin, tapi kan tidak mengorbankan. Iya. Tapi aku boleh tanya, Saiful sendiri pernah kena COVID? Yang alhamdulillah sejauh ini tidak pernah sama sekali. Apa kena tapi belum sembuh ya? Baiklah kalau Jangan begitu. sampai dah. Iya, Ya. enggak lah ya. Saiful sehat ya. Oke, yang kedua katanya Saiful juga ingin menyatakan tentang satelit Starlink, katanya gimana Saiful? Starlink ya. Mm-mm. Kan kalau Starlink kan pedagang kan udah pasti Bukan menjajakan Starlink. Starlink Elon Musk. Satelit. Bukan Starlink pedagang kaki lima, Starlink Elon Musk. Baik kalau Oke, begitu. ini ya, jual ini ya, seputar jualan bisnis koneksi internet. Nah, itu juga kenapa dia kayak seolah ditekan karena pengen yang punya lokal itu biar lebih laku. Karena nggak mau kesaingi. Gitu. Karena kan dari BUMN kan juga nyediain juga. Nah, dia nggak mau dong kesaing ya. Kalau ibarat kata jual bensinnya kayak misalkan ada bensin dari swasta, nggak boleh murah, nggak boleh lebih murah dari yang pemerintah. Nah itu makanya nggak mau kesaingi. Baik, Jadi oke. monopoli. Kalau menurut abang mengenai Elon Musk punya internet Starlink itu gimana bang? Itu challenge tersendiri buat kita atau sesuatu yang harus kita khawatirkan atau bagaimana bang? Yang pertama ya, orang yang berpikir jauh ke depan itu sudah menyadari bahwa solusi terbaik, tercepat menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia ini, termasuk masalah manusia itu sendiri, adalah teknologi. Ya. Jadi orang yang cerdas, apalagi punya kapital yang besar, ya tentu berlomba-lomba mengembangkan, melakukan riset tentang teknologi, termasuk Starlink, termasuk Elon Musk kan berpikirnya sudah ke Mars gitu kan. Rupanya ada juga orang bayar. Buat Bruno Pak. Itu Bruno Mars beda. Beda. Mars planet Mars beda. Mau bawa orang ke Mars wisata kan kira-kira Betul, begitu ya, betul, Pak. Nah begitu juga terkait
koneksi internet Internet, sebagainya iya. itu sah-sah saja. Tapi kita juga sebagai anak bangsa juga harus punya dong produk kita Iya. yang juga membanggakan. Baik. Jadi persaingan dunia, persaingan bisnis ini sudah terbuka. Ya. Kita ini tidak bisa di zaman global ini tidak bisa melarang orang Menarik. untuk masuk. Ya. Yang ada kita perkuat budaya luar yang tidak baik itu Ya. tidak serta-merta bisa kita tolak, tapi Ya. salah satu caranya memperkuat budaya luhur, budaya bangsa, Ya. seni budaya, sehingga dengan sini kita bisa Menarik. kuat begitu. Iya, Begitu iya, juga tentang teknologi, kita tidak bisa larang teknologi yang masuk ke kita, tapi kita perkuat dengan agama, dengan Baik. karakter, dengan sifat yang baik. Iya. Nah, itu juga cara-cara kita agar kita bisa tetap eksis dengan karakter bangsa yang baik. Baik. Dan ini plot twistnya Bang Riza, Saiful ini adalah pendukung Bang Darmakun ya. Iya betul sekali. Ya baik kalau begitu. Terima kasih. Ini saya salam. Ya, Ya, terima kasih. Sorry Bang. Bang. Salaman. Salaman dulu. Terima kasih. Kopi udah sembuh. Aku tuh belum sembuh, gua salam-salaman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Politician selanjutnya. Bang, terima kasih Makasih, banyak atas makasih. waktunya, Bang. Kasih.